wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Nuraini. Nama saya Anastasia Dania Putri. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyelesaikan tugas project coding bersama untuk menjelaskan bagaimana cara membuat website beserta dengan isi materinya. Selamat menyaksikan. Baik, saya Vita Nuraini. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat website. Yang pertama, kalian buka Google, ketik Google Site, lalu klik yang paling atas dengan logo biru. Akan muncul tampilan, kalian klik situs kosong, lalu akan muncul header. Kalian bisa ketik judul. Kalau saya menggunakan foto, jadi hapus dan upload foto. Lalu berikan judul web dan menggunakan logo. Kalau saya menggunakan logo sekolah. Dan untuk menambahkan foto, kalian bisa klik gambar. Dan untuk menambahkan teks, kalian bisa klik grup yang diciutkan. Lalu kalian tempel teks mana yang mau kalian buat. Lalu untuk menambahkan teks pengertian lainnya, kalian bisa klik teks kontak dan publikasikan agar orang lain bisa melihat web yang sudah kita buat. Dan inilah hasil web yang sudah kami buat. Perkenalkan, nama saya Anastasia Dania Putri. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tari sintren. Yang pertama adalah latar belakang. Legenda dan asal-usul tarian ini berakar dari legenda cinta Sulasti dan Raden Sulandono. Hubungan mereka tidak direstui oleh ayah Sulandono, Ki Bahurekso Sulandono kemudian pergi bertapa. Sementara Sulasti menjadi penari. Meskipun terpisah secara fisik, mereka diyakini tetap bertemu di alam gaib melalui ritual yang difasilitasi oleh Dewi Rantangsari, yaitu Ibu Sulandono. Selanjutnya ada pengertian tari sintren. Tari sintren adalah tarian tradisional yang berasal dari daerah Cirebon dan Indramayu, yaitu Jawa Barat. Tarian ini memiliki unsur magis dan budaya tradisional, karena dalam pertunjukannya penari sintren biasanya digambarkan seperti masuk ke dalam kondisi trance atau kesurupan sebagai bagian dari ritual seni pertunjukan. Yang ketiga ada struktur dan prosesi. Yang pertama ada paripurna, yaitu tahap awal. Pawang membakar kemenyan dan membacakan doa atau mantra untuk memohon perlindungan dan mengundang roh bidadari. Yang kedua ada ritual kurungan atau inti. Penari utama, seorang gadis suci atau perawan, diikat seluruh tubuhnya dengan tali dan dimasukkan ke dalam kurungan ayam atau ranggap bersama pakaian tari dan alat rias. Dalam waktu singkat, penari akan keluar dari kurungan dalam keadaan sudah berdandan lengkap dan terlepas dari ikatan, menandakan ia telah kerasukan roh. Yang ketiga ada balangan. Penonton melemparkan uang atau menyawer ke arah penari. Setiap kali terkena uang, penari akan langsung jauh, pingsan atau lemas, lalu harus disadarkan kembali oleh pawang melalui doa-doa agar bisa dilanjut menari. Yang keempat ada temohan. Tahap terakhir di mana penari berkeliling membawa wadah untuk mengumpulkan sumbangan dari penonton. Yang keempat ada tata rias, busana, dan properti elemen visual sintren memiliki makna simbolis yang kuat. Yang pertama ada kacamata hitam, digunakan untuk menutupi mata penari yang sedang dalam keadaan trance atau tidak sadar, atau untuk menyembunyikan tatapan kosong saat kerasukan. Yang kedua ada busana golek, baju tanpa lengan yang dilengkapi kain jarit, celana cinde atau panjang lutut, serta mahkota bunga melati. Yang ketiga ada kurungan ayam, melambangkan fase kehidupan manusia yang berputar, kadang di atas kadang di bawah. Bentuk lengkungannya mengingatkan bahwa manusia berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah. Selanjutnya ada makna filosofis dan fungsi. Yang pertama ada simbolisme uang. Pingsannya penari saat terkena uang melambangkan bahwa manusia seringkali lupa diri atau jatuh ketika terlalu mendewakan harta duniawi. Yang kedua ada fungsi sosial. Selain sebagai hiburan rakyat, sintren digunakan dalam ritual bersih desa, memohon hujan, hingga tolak bala. Yang ketiga ada media dakwah. Pada masa penyebaran Islam, Sunan Gunung Jati dan Sunan Kalijaga menggunakan sintren sebagai sarana dakwah dengan menyesuaikan lirik lagu dan pesan moral di dalamnya. Yang terakhir ada syarat utama penari. Menjadi penari sintren tidaklah sembarangan. Syarat mutlaknya adalah penari harus seorang gadis yang masih suci atau perawan. Selain itu, ia seringkali diwajibkan menjalani puasa sebelum pementasan agar tubuhnya tetap bersih sehingga roh bidadari mudah masuk.
Dan kesimpulan dari tari sintren adalah kesenian tradisional pesisir utara Jawa seperti Cirebon dan Indramayu yang menggabungkan unsur tari, musik, dan magis. Terinspirasi dari kisah cinta terlarang antara Sulandono dan Dewi Sulasih. Penari adalah seorang gadis suci yang masuk ke dalam kurungan ayam dalam keadaan terikat, lalu keluar menggunakan pakaian tari lengkap setelah prosesi mistis. Penari biasanya dalam kondisi trance atau tidak sadar dan akan jatuh pingsan jika dilempar uang oleh penonton, lalu harus disembuhkan kembali oleh pawang. Selain hiburan, tari ini mengandung pesan filosofis tentang kesucian jiwa, kesederhanaan, dan digunakan sebagai media dakwah. Demikian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.